Assalamualaikum, baik sahabat-sahabat semua. Kita masih berada di kelas online, cara mudah mengajar online agar siswa tidak bosan, bersama kelasdahsyat.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint. Ya teman-teman, jadi ketika kita mau mengajar online, ya selain kita harus mempersiapkan materinya, misalnya dalam bentuk teks, PDF, atau apapun, kita juga harus membuat PowerPoint. Jadi yang kita sajikan itu bukan materi dari teks PDF seperti dari buku teks, itu bukan, tetapi dalam bentuk PowerPoint. Tujuannya apa? Tujuannya adalah audiens akan lebih nyaman dan akan lebih betah dalam mengikuti kelas Anda apabila Anda menyampaikannya dalam bentuk PowerPoint. Ketika Anda hanya menyampaikannya dalam bentuk teks, misalnya Anda hanya menampilkan e-book, ya, buku digital PDF itu, kemudian di share screen misalnya pakai Zoom atau pakai rekaman gitu, tetap ya, itu akan membuat audiens itu kurang termotivasi untuk mengikuti materi Anda. Nah, apabila materi Anda disampaikan dalam bentuk PowerPoint, ini dapat meningkatkan motivasi audiens supaya mereka mengikuti materi Anda sampai selesai. Gitu ya. Nah, pada kali ini kita akan membahasnya. Oke, kita mulai slide pertama. Jadi di sini ada kaidah dalam membuat materi PowerPoint. Ya, kaidah memuat materi dalam PowerPoint. Jadi yang dalam PowerPoint yang ditulis dalam PPT adalah poin-poin utama. Karena ini namanya juga PowerPoint, bukan Power Text, ya. Namun jika harus menampilkan tulisan panjang, ya tidak masalah. Misalnya menampilkan naskah berita, menampilkan hasil penelitian, atau menampilkan apalah deskripsi panjang yang hal itu memang harus ditampilkan dalam pengajaran Anda, ya nggak apa-apa. Tetapi apabila materi Anda bisa disederhanakan, bisa dipoin-poinkan, lebih baik di PowerPoint-kan aja, di poin-poin utama saja. Karena apa? Karena menulis naskah panjang di PowerPoint akan bikin siswa cepat bosan dan ngantuk. Apalagi kalau tulisannya kecil-kecil, ya minim-minim, itu bikin gak nyaman banget gitu. Tapi misalnya Anda diharuskan menampilkan naskah panjang, misalnya Anda pengajar, dosen atau pendidik atau guru bahasa Indonesia, dan di situ Anda perlu menampilkan misalnya naskah panjang, deskripsi tentang cerita tentang apa, ya nggak masalah memang jika hal itu memang harus ditampilkan semua. Tetapi saran saya, apabila hal tersebut masih bisa dibuat poin-poin saja, maka buatlah PowerPoint. Ya, buatlah cara mudahnya. Karena poin-poin itu akan lebih mudah diingat oleh peserta didik, akan lebih mudah diingat oleh audiens daripada deskripsi panjang. Itu loh. Kalaupun sahabat-sahabat diharuskan untuk menuliskan naskah panjang, ya diupayakan supaya tetap bisa dibagi dalam poin-poin, gitu ya. Jangan dalam bentuk deskripsi, jangan dalam bentuk paragraf. Ya, karena sekali lagi ini adalah PowerPoint, bukan Power Text. Jadi yang ditampilkan itu poin-poin, gitu ya. Nah, kemudian membuat tampilan yang nyaman untuk mata. Nah, ini penting sekali teman-teman. Bagaimana cara membuat tampilan yang nyaman untuk mata? Pertama, kita perhatikan pemilihan warna background atau latar belakang. Kemudian perhatikan warna font, ya. Nah, jangan sampai antara background dan warna font itu sama. Nggak kelihatan nanti, misalnya warna fontnya putih, backgroundnya putih, ya nggak kelihatan. Atau misalnya backgroundnya putih, tapi warna fontnya abu-abu, masih nggak kelihatan, kurang mencolok. Jadi pastikan harus mencolok dan jelas. Misalnya di sini kan saya menggunakan background di sini putih, ya jadi tulisannya fontnya warna hitam supaya jelas. Misalnya saya menggunakan putih tetapi kemudian menggunakan fontnya hijau muda atau misalkan kuning muda atau abu-abu, itu kurang bisa dilihat oleh mata. Ibaratnya mata kita, otak kita itu perlu bekerja keras untuk mencerna poin yang kita lihat, untuk mencerna slide yang kita lihat. Jadi kita jangan sampai membuat peserta didik, jangan sampai membuat audiens itu pikirannya itu bekerja keras hanya untuk mencerna apa yang dia lihat. Biarkan pikiran mereka, tenaga mereka, energi mereka digunakan untuk memahami apa yang Anda sampaikan, bukan untuk mencerna apa yang harus mereka lihat, gitu loh. Jadi buatlah senyaman mungkin, supaya ibaratnya energi mereka nggak habis di situ, nggak habis cuma untuk apa ini, tulisan apa ini, nggak gitu ya. Jadi kita juga harus ada pandai juga dalam memanajemen
penggunaan energi audiens. Jangan sampai mereka kelelahan tanpa arti. Jangan sampai mereka membuang energi tanpa mendapatkan manfaat yang jelas, gitu ya. Kemudian perhatikan pula jenis font. Nah, ini penting juga. Ada sebagian teman-teman yang suka menggunakan font-font gaya-gaya gitu loh. Seperti tulisannya dalam bentuk kaligrafi, tulisannya dalam bentuk ya bagus sih bagus, misalnya untuk seni itu bagus. Tetapi apabila untuk menyampaikan materi, untuk menyampaikan poin-poin materi, itu nggak nyaman banget teman-teman. Karena biasanya font-font seperti itu nggak nyaman dibaca gitu. Kemudian ada pula yang menggunakan font seperti fontnya itu tulisannya angker gitu loh, seperti judul film horor. Ya fontnya itu angker lah, ada titik-titiknya, seperti ada fontnya itu seperti tulisannya seperti luntur gitu loh. Kan ada itu font-font yang seram seperti itu ada. Nah jangan, lebih baik gunakan font-font yang biasa, yang soft gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan font Verdana, bisa Calibri, bisa Times New Roman ya bisa. Tapi kalau ada yang lebih halus, lebih baik yang lebih halus gitu ya. Yang intinya yang soft di mata, yang enak dipandang. Percuma kalau kita menggunakan font-font yang bagus, font-font yang gaya-gaya gitu, tetapi bacanya itu sulit. Itu akan merepotkan, itu akan membuang-buang energi audiens, dan itu sangat disayangkan sekali, karena energi audiens yang bisa digunakan untuk hal lain akan habis hanya digunakan dalam menggunakan hanya untuk membaca font yang tidak jelas gitu loh. Dan kalau fontnya tidak jelas, pembaca kesulitan dalam mencerna apa yang Anda tampilkan, itu mereka bisa jadi bosan gitu loh. Nah tujuan kita kan membuat audiens supaya nggak bosan meskipun di pembelajaran online. Nah jadi kita gunakan jenis font yang bagus. Kemudian perhatikan pula ukuran font. Jadi ukuran font itu kalau ukurannya kekecilan ya nggak bisa dibaca, kalau ukurannya kebesaran ya mungkin akan makan space. Ya gunakanlah proporsional. Misalnya Anda sambil menggunakan gambar ya gunakan font juga. Misalnya ini pas gimana, nggak kekecilan, kemudian nggak terlalu besar gitu, gimana caranya. Anda bisa atur sendiri, Anda bisa lakukan penyesuaian sendiri, gitu ya. Nah, kemudian perhatikan penggunaan bold, italic, dan underline. Ya, jadi bold itu untuk tebal, italic itu untuk untuk tulisan miring, underline untuk garis bawah. Nah itu perhatikan, soalnya kadang-kadang penggunaan ini yang nggak tepat, nggak nyaman juga dibaca. Misalnya ada orang begini itu di bold semua, atau di italic semua, di underline semua, ini nggak nyaman. Jadi gunakanlah fitur-fitur ini dengan bijaksana, gunakanlah fitur-fitur ini dengan tepat, ya, supaya nyaman dibaca. Nah, setelah Anda misalnya merangkai PowerPoint, coba nanti Anda bisa tunjukkan kepada teman Anda, kepada sahabat Anda, atau kepada orang terdekat untuk minta penilaian. Ini gimana sih menurut kamu PowerPoint itu gimana? Bagus gak tampilannya gitu? Tujuannya apa? Kalau ini sebagai bahan koreksi. Karena kalau kita yang menilai sendiri bisa jadi kita subjektif, terlalu subjektif. Nggak bisa melihat titik lemahnya di mana. Tetapi kalau kita meminta orang lain untuk menilai PowerPoint yang kita buat, mereka lebih objektif sehingga mereka bisa menemukan celahnya, kurangnya di mana, kurang tepatnya di mana, sehingga kita bisa memperbaiki. Gitu ya. Tetapi ya nggak semua saran orang diterima, nggak ditampung. Semua saran orang itu perlu diterima, ditampung dulu, kemudian dianalisa. Ini cocok nggak sih sarannya buat saya gitu. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini pastikan Anda bisa membuat tampilan yang nyaman untuk mata. Perhatikan poin-poin ini ya, pemilihan warna latar belakang, warna font, kemudian jenis font, ukuran font, kemudian penggunaan bold, italic, dan underline. Ya, oke kita lanjut. Nah kemudian kita ada pemanis. Pemanis itu yaitu penggunaan gambar ya. Teman-teman bisa mencantumkan gambar di PowerPoint teman-teman. Tetapi ya ini disarankan ya, penggunaan gambar disarankan, tetapi jangan berlebihan. Jangan sampai PowerPoint Anda hanya dipenuhi dengan gambar-gambar. Kecuali kalau memang materi pengajaran Anda menuntut Anda untuk menyampaikan, untuk memperlihatkan gambar banyak. Misalnya Anda mengajar seni atau mengajar materi apa yang membutuhkan ilustrasi, ya itu silakan saja. Tetapi apabila gambar itu tidak terlalu diperlukan, ya tetap dikasih, tetapi jangan berlebihan, ya, jangan over gitulah. Kemudian penggunaan transisi dan animasi ini disarankan, namun juga jangan berlebihan. Ya transisi PowerPoint itu loh, di sini sengaja tidak saya kasih gitu ya. Tetapi bagi teman-teman yang mau memberikan transisi dan animasi dalam PowerPoint, itu jangan sampai berlebihan, karena ada itu transisi yang lama banget, yang bikin pusing atau apa. Kemudian ada animasi yang misalnya memunculkan tulisan mubeng-mubeng, muter-muter nggak jelas.
lama gitu, itu bosan. Jangan sampai membuat audiens Anda menunggu hanya untuk menunggu sesuatu seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan transisi dan animasi, gunakanlah seperlunya, yang simpel-simpel aja lah, namun yang keren gitu. Nah kemudian di sini untuk memuat video tidak disarankan karena ini bisa memberatkan file. Jadi kan di dalam PowerPoint kan teman-teman juga bisa memuat video ya, itu nggak disarankan teman-teman. Kalau saran saya nggak sarankan. Kenapa? Soalnya itu bisa memperberat file. Kalau memperberat file nanti ketika ditampilkan akan berat, akan ngeblank. Jika misalnya laptopnya nggak kuat atau koneksi internetnya nggak kuat, apalagi ini kita mengajarnya via online, misalnya via Zoom atau via apa, ini akan memberatkan file gitu loh. Namun jika teman-teman ingin menyampaikan dalam bentuk video ya cukup dikasih link aja. Misalnya peserta didik dikasih link, ini tonton video ini dulu ya, nanti kita lanjut materinya gitu. Atau mungkin teman-teman bisa play video tapi di luar PowerPoint, misalnya ini di teman-teman sedang menyampaikan slide seperti ini, kita di minimize terlebih dahulu, kita keluar terlebih dahulu, kemudian kita buka file videonya. Tetapi ketika teman-teman mau menggunakan file videonya, pastikan file videonya itu sudah siap ya, sudah siap, tinggal klik play ya. Maksudnya teman-teman jangan sampai mencari-cari di folder karena itu akan memberatkan dan itu akan membuat audiens menunggu. Ketika audiens menunggu, itu nanti hanya akan membuat dia bosan gitu loh. Ya. Jadi ini teman-teman, materi pada kali ini tentang menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint, mulai dari kaidah membuat PowerPoint. Tadi PowerPoint ditulis poin-poin utama aja. Kemudian kita harus bisa membuat tampilan yang nyaman untuk mata dan kita harus bisa menggunakan pemanis secara bijaksana, secara tepat. Gambar jangan berlebihan, transisi ya yang sewajarnya, kemudian memuat video tidak disarankan. Demikian sahabat-sahabat materi kali ini, nanti kita akan jumpa pada materi-materi selanjutnya ya. Salam bahagia dan tetap di kelas dahsyat.